Hai guys, di sini episode pertama kita Evil in Depth with Kevin Jonathan. Di sebelah saya, kita dengan Kevin Jonathan udah bertemu sekitar berapa kali ya? 5 kali lebih mungkin ya? Iyalah, udah sering lah ya. 5 kali lebih untuk ngomongin produksian yang bakal keluar di tanggal 25 Juli nanti. Salah satu bajunya udah dipakai Kevin Jonathan. Ya ada 2 artikel. Ada 2 artikel dan sekarang kita bakal dig deep di Kevin Jonathan. Mas Kevin Jonathan, Ya. apa kabar? Sehat mas? Sehat Mas. Alhamdulillah baik. Sekarang di Bandung bersama Kevin Jonathan dan juga surganya Kevin Jonathan. Ya, playground ya. Playground. Apakah bisa dibilang ini tuh kayak creative roomnya Kevin Jonathan atau kayak gimana mas? Kreatif rumah lebih ke kantor sih. Kalau ini kantor, lebih ya. ke ya tempat-tempat playground, bener bisa disebut playground lah. Playground lah, tempat buat riset kayak mas Kev. Riset apapun itu ya di sinilah. Oke. Di ujung sih belah sana. Oh iya, banyak tinta-tinta juga ya di sini. Ah. Nah, pertama aku lihat episode Mas Kev itu yang di TikTok itu, aku kira konveksinya tuh nggak sebesar ini. Iya, sebenarnya ini dibilang gede-gede, dibilang kecil juga kecil gitu. Kalau dibandingin sama yang di luar sana banyak yang lebih gede juga sebenarnya. Karena ya kita juga di sini kan masih pada manual ya. Jadi kalau ya ada beberapa mesin, ada beberapa manual. Jadi kalau di luar tuh di lokal, produksi lokal tuh banyak juga yang udah pakai mesin juga ada gitu. Oke. Tapi di sini luar biasa loh Mas Kev. Dari ada berapa baris ya berarti? 1 2 3 4 5 6 baris ya? Dulunya ini 13 baris, cuman yang itu kan ditembok tuh. Itu ditutup, dijual yang belakang. Harusnya itu 13. Oh, harusnya 13 berarti ya. Panjang mejanya ini kan 15 meter, yang sana tuh 17-18 meteran. Ada 7 lagi di belakang harusnya, cuman dijual. Gokil. Berarti awal dari Mas Kev memulai ini semua tuh apa masih Mas Kev? Awal gimana? Kalau awal sih lebih ke ya mau nggak mau ya, karena gue tuh nggak kuliah mas. Jadi langsung aja lah, langsung belajar gitu. Tadinya mau dia jahitan, cuman gue nggak suka jahitan tuh. Kebul ya, karena bokap gue tuh dulu jahitan spray. Jadi yang dimana kalau spray tuh kan kainnya bubuk, jadi kebul banget nggak demen gue. Terus gue ke om gue kesini dan ya gue demen gitu. Gue demen sablonan, gue demen mixing waktu itu tuh. Mixing, gesut. Ya gue demen aja sih. Jadi gue ya hajar. Makanya sampai sekarang di sini aja terus. Sebagai creative roomnya Kevin Jonathan. Iya. Dulu soalnya bisa dibilang kalau latar belakang keluarga juga rata-rata produksian juga. Kayak bokap gue tuh dulu ada jahit spray, tapi sebelumnya dia udah jalan sablon, udah jalan jahitan juga buat aparel. Om gue sama terus saudara gue juga ada yang main, banyak lah yang main. Berarti memang dari turun-temurun juga ya untuk jahitan kayak gini. Iya. Berarti Mas Kevin, kan aku pernah lihat di interviewnya Kenito ya kalau waktu itu gak salah. Sempat Mas Kevin juga bahas terkait baru beres SMA langsung mulai konveksian gitu. Betul. Nah di situ apa tuh prosesnya Mas Kev dari mulai anak yang baru lulus SMA terus mulai belajar konveksian gitu? Sebenarnya ya langsung belajar aja sih, soalnya kan buat anak yang bantu gua kan, gua tidak dibantu sama yang kerja buat belajarnya. Dan itu juga ya puji Tuhan mereka juga udah lama ikut sama keluarga gua, bisa sama om gua atau sama bokap gua, jadi mereka juga open buat belajar. Terus pengalaman, terus gua tanya-nanya buat sama om sama bokap juga nggak gampang juga sih sebenarnya. Iya. Jadi tinggal aja. Ya. Jadi mindsetnya ya udahlah, mau nggak mau hajar gitu. Terus sampai sekarang menjadi konten kreator di TikTok ya? Ya itu nggak sengaja sih sebenarnya. Awalnya secara nggak sengaja. Awalnya kita tuh lagi banyak pendingan orderan. Karena sebelumnya kita tuh banyak nge-cut orderan yang udah langganan lah. Terus kita terus berdapat orderan baru, kita ke pending, kita iseng. Saya tuh iseng. Jadi misalkan taruh HP aja di sini, ini nyablon yang ada di sini dengan ASMR. Tuh ASMR-nya tuh dengan
saya tuh demen ya nonton ASMR gitu dulu buat mau tidur mau apa kayak enak. Terus sewaktu-waktu kejadian karena orderan baru, brand-brand baru, jadi banyak sampel dan banyak kan. Kadang Minggu juga masuk. Minggu tuh suasananya kayak gini nih kalau di sini. Hening. Jadi cuman ada saya sama yang tukang sampel. Di situ. Saya bikin obat, tukang sampel yang seret. Saya rasa udahlah iseng nih bikin video. Puji Tuhan video pertama langsung boom 70k gitu kalau nggak salah. Video pertama 70k. Wis. Cuman dilihat itu kan bisa dilihat ya viewsnya Indo mana. Ada Indonya negaranya. tuh rendah. Saya pikir juga kurang orderan nih. Nah, minta tolong sama teman saya gimana caranya. Jadi cara ngomong kebetulan teman-teman saya juga ada yang konten, ada yang dia udah. Terus yang bantuin saya si Top tuh dia yang teman saya yang dekat tuh dia ngonten si Tristan. Terus ada teman saya yang si Top dia yang bantuin saya di konten sini dari awal start. Dia tuh udahlah sok kalau mau money orderan tinggal order gini bikin dikonsepin videonya. Oh, so dia konsepin. Video ngomong aja buat masalah vendor. Ya dapat orderan, cuman kan yang namanya production tuh ada kapasitas ya, semuanya ada kapasitas. Apalagi saya tuh buat segi finishing dan buat apa segala macamnya, ya mungkin udah dibilang pakai mesin, cuman tetap kita tuh buat ngejar output tuh masih manual, jadi nggak bisa kegarap semuanya. Jadi sama saya ya udah deh cobain review. Nah dari review cara reviewnya tuh sebenarnya simpel. Gua orang yang gini ngelihat tuh ini lolos. Cuman bokap gua tuh yang perfeksionis, Strict lah ya. Kurang ini. Jadi ya bisa dibilang naon ya. Kadang kayak suka liar gitu kalau lagi banyak pikiran. Ini kurang ini suka liar saya. Cuman udahlah di kontenin kayak gitu. Ternyata ya naik juga. Karena waktu itu sebelum itu saya ngerjainnya tuh main eksporan. Keluar negeri berarti ya? Jadi dari segi warna kuning, biru itu tuh harus matching. Segi posisi jarak itu tuh harus ngepas semua gitu. Terus gimana caranya efektif. Jadi semuanya harus diperhitungin gitu. Nah, ya apa yang saya tahu di situ ya saya kontenin sebenarnya. Ya base pengalaman, benar-benar base pengalaman sih buat si konten reviewnya sebenarnya. Gitu. Itu juga nggak nyangka. Enten beli ini buat brand nggak apa-apa. Gak apa-apa. Waktu itu tuh beli Novoid, lagi ramenya kan polycotton gitu. 12 beli iseng. Kontennya juga bener gitu doang, nggak banyak ngomong juga sih. Ya tiba-tiba meledak di situ. Ya? Saya juga kaget sih sebenarnya. Oke. Sebenarnya pertanyaan yang selanjutnya aku mau nanya ke Kevin Jonathan itu screen printing itu apa sih Mas Kev? Sebagai Mas Kev konten kreator dan juga sebagai apa ya? Distributor juga ya di sini. Screen printing apa ya? Yang sablon. Soalnya ya screen printing ya sablon aja sih Mas menurut saya. Apakah ada hobi gitu buat Mas Kev sendiri di screen printing atau cuman ya udah cuman kerjaan doang gitu ngasilin? Gini, kalau ngomongin sablonnya, kalau misalkan buat ngomongin kalau mungkin lebih ke orang yang mau nyablon ya. Orang awam sablon tuh sebenarnya kebagi dua menurut saya. Oke. Lu mau ngejar yang duit atau mau ngejar kepuasan gitu. Lu kalau ngejar yang duit sebenarnya lu nggak bisa banyak ngulik deh. Udah aja lu hajar main sistem segala macem. Tapi kalau main masuk gitu ya. Kalau lu mau main skill, tajemin semua skill, ya lu harus pinter-pinter ngulik. Cuman jangan sampai menurut gua jangan harap bisa dapat yang duitnya gitu. Iya. Karena beda mainnya. Juga karena ngomongin teknik juga tadi kan, ada salah satu Evil X Kevin Jonathan bajunya yang double sleeve. Tekniknya tuh kita bikin kayak double tip gitu. Apa teknik di balik itu semua? Sebenarnya itu kan raster. Itu lebih ke pecah warna sebenarnya. Oh, itu pecah warna. Lebih ke pecah warna.
sama main raster sih. Ya itu cara ngulik si rasternya itu tuh sebenarnya di luar negeri tuh udah banyak main yang raster, sablon-sablon kayak bordir atau sablon-sablon kayak sele. Chrome mah udah banyak sih di lokal, cuman yang kayak gitu banyak yang ngulik di luar negeri dan dikasih tahu juga. Cuman gimana caranya bisa diaplikasiin sama orang-orang yang dikerjain lah. Ya gitu sih sebenarnya nguliknya di situ. Iya, jadi ngulik sablon tuh nggak akan ada habisnya. Iya. Mau ngulik cat itu banyak. Mau ngulik tekniknya tuh ada 2, ada mau teknik yang pecah warna, ada yang mau teknik yang sablonnya. Jadi atau dari alat-alat juga ngaruh nguliknya. Jadi nggak akan ada habisnya dan beda-beda juga sesuai market juga gitu. Kalau saya lihat sejujurnya kalau kita kan di Bandung nih sama tempat sablon yang di Jawa daerah sana kita ada perbedaan. Apa itu perbedaannya? Bedaannya kalau ngelihat yang di sana mah lebih tebal-tebal Sablonannya berarti. Kalau kita bisa dibilang lebih tipis gitu. Cuman yang nggak ada salah ya gimana ya, bisa dibilang salah atau enggak ya nggak salah karena kan balik lagi ujung-ujungnya gimana duitnya kan gitu. Jadi ya ngikut aja lah kita mah gitu kalau sablon mah. Oh justru aku baru tahu kalau di Jawa sablonnya pada tebal ya, padahal di sana lebih panas daripada Bandung. Lebih tebal-tebal. Cuman sih main kainnya lebih tipis gitu. Kita lebih main kan 16, 20. Mungkin di sana 20 max 24 gitu. Maksimal 24 lah ya. Cuman ada juga yang main discharge ada di sana. Ya sebenarnya itu balik lagi sablon tuh gimana duitnya juga sih pasti ngincarnya. Kalau udah ngomongin bisnis, ngulikannya ya gimana dapat orderan sebenarnya. Gimana yang ngulik benar-benar ngulik ada gitu. Salah yang enggak. Menurut saya nggak salah juga. Preferensi masing-masing lah. Masing-masing. Nah, terus aku mau bahas terkait banyak brand Indonesia, kita gak bisa sebutin brandnya gitu ya, yang sering pakai white labeling gitu. Oh ya. Nah di samping kita juga ada, di samping Mas Kev, ruang kreatif Mas Kev di sini kan ada KHTEX juga di sini, dimana kayak tekstil itu, pabrik tekstil gitu ya. Pacet. Yang aku lihat di sana kan bukan cuma pabriknya aja yang banyak karyawan, tapi kayak ekosistem sekitarnya juga jadi rame gitu, kayak dagang juga jadi rame gitu kan. Dagang, itu tukang ayam tuh langganan habis terus. Sampai motornya ZX aja. Ya aku mau highlight itu kayak takutnya ketika barang dari luar masuk ke kita itu, industri besar kayak KHTEX yang SDM-nya banyak itu, ekosistem samping KHTEX-nya itu ikut kegerus gitu, ikut hilang juga. Harusnya iya sih. Sebenarnya karena sejujurnya setahu saya dengar ini tuh udah ada pengurangan banyak banget. 1000-an gitu. Karyawan. Dulu ini nih dari tempat saya mau ke jembatan itu tuh bisa sejam naik mobil macetnya. Jadi dulu angkot tuh dari ujung ke ujung itu tuh angkot ngantri sampai ke jadi yang gimana ngisinya gitu. Kalau jadi ngantri banget. Jadi si jalan tuh segitu. Belah sini angkot, dagangan, angkot, mobil, jalan yang ke jembatan, jalan yang ke sini. Di sininya motor-motor buat nunggu yang jemput. Jadi padat pisan itu. Belum bubarannya kan jalannya nyebrang gitu. Banyak pisan itu teh. Itu bisa sejam saya. Ingat banget sejam. Iya sih, sangat macet. Cuman dari sini ke jembatan gitu tuh. Itu sih yang kayak saya ke sekolah nih. Kan dulu juga saya daerah sini nih. Itu teh kalau nggak salah 6:30 gitu atau 7 kurang. 6:30 atau 6:30 kurang. Kalau saya telat 5 menit deh. Wah itu udah nggak bisa jalan. Kalau nggak tahu jalan kecil mah, udah mending mabal gitu mah. Mending mabal daripada itu udah pasti telat deh. Tapi kalau kesananya ngelewatin ini, terus kita mau ke warung atau mau sarapan dulu kemana, itu aman. Tapi asal kita lewatin dulu itunya gitu. Paginya itu udah rintangan dulu. Ya kayak gitu sih Mas Kev. Takutnya banyaknya white labeling itu menutup
pendapatan sekitar gitu. Nah menurut Mas Kev sendiri pendapatnya kayak gimana terkait white labeling kayak gitu sebagai White label ya. industri? Seremnya ya yang kelas KHT juga ada kena ya dampaknya. Cuman kalau saya sendiri sih ngelihat justru gimana ya? White labeling tuh bisa dibilang plus minus sih kalau kata saya. Plus minus, plusnya mungkin buat ngebantu banyak UMKM yang lebih dimudahkan ya buat bikin bisnis, buat bikin produk atau segala macam. Minusnya emang ke mungkin dari segi produksi bisa kebanting, kita bisa lebih ke press segala macam. Sebenarnya di situ sih dampaknya. Cuman kita lihat jadi ada acuan juga sih sebenarnya kalau kita lihat. Makanya kata tadi saya bilang kenapa sablon tuh bisa kebilang dua, ada bisnis ada yang buat idealis gitu. Iya, buat skill-skill kayak gitu. Karena kita juga macunya kita sekarang bisa dibilang lawan yang white label kan. Dan banyak juga pabrik dari luar yang udah bikin di second city di Indonesia. Iya, banyak banget. Yang dimana itu udah bisa dan mesin sablonnya juga udah banyak banget yang dimana itu udah pasti ngepres HPP. Iya. Cuman dalam arti kita jadi acuannya saya lebih gimana ya, lebih ngutamain atau ngemaksimalin yang ada gitu, kayak bikin sistem operasionalnya kayak gimana gitu, lebih dimaksimalin. Jadi acuan aja sih. Cuman merugikan atau enggak ya lebih ke press aja sih sebenarnya. Iya, pasti lebih ke press jauh. Tapi nggak cuma diproduksi sih, mungkin dari bahan, dari buat sampai ke end usernya, sampai penjualannya itu lebih ke press juga pasti. Iya pasti gue sih. Gitu. Banyak banget isu, kan sempat ramai itu ya, isu white labeling dan seperti Iya itu. sempat. Menarik aja sih Mas Kev, bicara soal isu white labeling. Karena kita sebagai penggiat brand juga kadang apa yang pasar inginkan itu belum ada di Indonesia gitu. Jadi mungkin terpaksa juga buat white labeling mungkin ya. Iya, karena tapi balik lagi ya, mungkin kalau white labeling kalau brand lokal sendiri itu kan cuman rada kelihatan sih brand sama yang white label tuh sebenarnya rada kelihatan sih. Kalau brand tuh lebih ada taste-nya, lebih ada soul-nya. Okay. Kalau white label, kalau saya rasa kalau si ownernya cuman memikirkan bisnis lebih ke ya udah jualan gitu, cuan gitu lah. Salah ya enggak juga sih sebenarnya. Enggak juga Tergantung pandangan masing-masing sih. Iya, masing-masing gitu. Terus aku mau bahas kait ini Mas Kevin kan secara nggak langsung menjadi penyokong buat industri kreatif, terutama di bidang fashion gitu ya. Apa yang Mas Kev udah capai sejauh ini dari mungkin dulu dari keluar SMA sampai sekarang gitu? Sebenarnya apa ya? Kalau saya sih, nah jadi gini, waktu saya dari lulus SMA, saya lanjutin itu, saya benar-benar lepas karena om sayanya pun bisa dibilang udah nggak ada passion di sablonan sini. Jadi udah jarang banget di sini. Jadi saya benar-benar otodidak dulu sama anak-anak gitu. Jadi kalau pencapaian mah saya nggak mikir banyak-banyak ya. Jadi kayak dari dulu tuh saya asal dapat order pun saya udah seneng gitu. Karena dulu mungkin kan sekarang banyak banget vendor yang udah main di Instagram, di TikTok buat nyari orderan, main online lah. Kalau dulu tuh nggak ada. Dulu tuh lebih ke saya door to door sih jujur. Oh iya. Door to door. Jadi ini belang tuh. Belang tuh. Kalau sering door to door ya? Door to door. Jadi kita tuh mau asal keterima dan bisa kan kita ke garment A. Jadi saya belajar di situ. Misalnya saya sampai diusir pun saya pernah gitu. Oh iya. Diusir. Itu cara pendek, anting lepas segala macam, nggak pernah gitu. Dimarahin pernah gitu. Cuman kan saya nggak ada yang ngajarin, cuman ya udahlah jadi tahu gitu kan. Okay. Cuek aja. Ya paling 3 bulan lagi kesana lagi gitu. Lihat aja si bapak saya satpamnya yang ini bukan gitu. Kalau bukan ya masuk, kalau iya ya udah lewat lagi. Nunggu besokannya atau ngeliat shiftnya kapan gitu. Cuman ya asal tahu info-info gitu tuh dulu juga seneng gitu. Jadi pencapaiannya kecil-kecil tuh saya mah seneng-seneng aja sih. Dapat order asalkan ke Garman, tukeran nomor kontak, dia ada ngasih nomor kontak gitu.
terus dikontak lagi, bawa sampel ke sini. Saya ke sana bawa sampel pun saya udah seneng banget itu. Iya. Suatu pencapaian lah. Iya. Jadi pencapaiannya emang kecil-kecil sih, nggak muluk-muluk lah. Oke, tadi kan Mas Kev sempat bahas terkait skill dan juga sebagai bisnis gitu ya, buat di industri sablon sendiri. Terakhir kali Mas Kev mengasah skillnya buat sablon itu kapan sih Mas Kev? Terakhir kali, waktu sebenarnya waktu ada orderan datang. Saya ngomong bisa dulu lah. Saya bisa dulu. Evil juga salah satunya yang waktu itu kan yang Solatip. Saya lihat sebenarnya saya udah pelajarin, udah sering lihat di internet. Oh gini pecahannya gitu. Waktu praknya nakil gitu dah. Ngulik lagi dari rasternya, dari bikin warnanya, dari ngafreknya, semua diulik lagi semua gitu. Oke, berarti yang Evil terakhir berarti ya? Evil bisa dibilang kurang lebih yang baru-baru ya. Iya sih. Yang baru-baru lah Evil lah masuk. Emang kita tuh mau collab sama Mas Kev itu sekalian buat ngasah si Mas Kev itu sejauh mana sih bisa kayak gitu. Dia testing. Dan ternyata udah approve sekarang. Salah satu bajunya dipakai. Ya ini. Tapi bukan yang ini ya, yang Evil, yang Solatip yang kan. Solatip yang rasternya. Ada juga satu lagi. Nah itu maksudnya banyak banget yang emang plastisol gitu. Mungkin udah banyak yang sekarang udah bosan sama plastisol, mainnya ke plaster discharge gitu. Atau main cuman banyak plastisol tuh ada banyak, ada yang puffnya, ada yang high density, mungkin udah banyak juga brand, cuman jarang banget ada yang main aplikasiin ke lihat ke desainnya gitu. Nah, itu tuh kalau dilihat di luar negeri itu ada banyak banget sih referensinya. Bisa yang Solatip, bisa yang kayak bordir, bisa kayak sele, kayak gelak, kayak kaca pecah, itu tuh bisa semua gitu. Ya itu unik sih sebenarnya. Cuman ngaplikasiinnya kayak gimana, ya itu tergantung fashion desainnya ya. Iya sih. Gimana desainernya. Tapi di luar negeri konten-kontennya yang buat nyablon kayak tadi 4 itu buat clothing brand semua di sana ada. Oke. Kita kan udah lihat kayak ini segini luasnya, dan dulu bahkan lebih luas dari ini ya berarti ya? Iya dulu lebih luas. Ada satu barang nggak Mas Kev yang dari dulu sampai sekarang tetap di sini gitu selain meja-meja ini? Meja-meja apa ya yang dari dulu? Ya mungkin kayak sebenarnya ini semua dari dulu semua sih. Cuma screen mah banyak yang udah beli baru lah. Ini sebenarnya dari dulu. Meja. Ini juga ganti, model lama ini. Ini juga model lama mejanya. Ininya masih nyatu kan. Ini juga model lama. Karena dulu kalau ngeliat ke shoot yang belah sini mah ini yang lebih lebar nih. Itu yang lebih lama. Ya? Ini jadul pisan. Karena dulu background kalau keluarga saya, semua keluarga besar dia buat produksiannya tuh lebih ke anak. Ke baju anak. Baju anak ya? Baju anak. Jadi piyama anak. Piyama anak tuh kan biasa sampai 16 sampai 14 tahun. 12 tahun lah anggap. Piyama tuh kita sablonin full printnya gitu. Nah di sini gitu dulu tuh. Jadi mejanya tuh ini mepet tuh karena jarang main rasteran dulu. Main plastisolan. Jadi lebih banyaknya main baju anak kalau dulu. Berarti dari Uyut Kak Kevin atau dari kakek? Ini sih kalau barang-barang lebih ke om. Tapi ada yang mix sama yang bokap saya juga ada yang udah. Tapi udah ada yang sebagian di bukan di renov ya, di servis, diperbaruin lah. Udah ada iya, dimodif. Ada yang sebagian udah diperbaruin, ada dijual terus diperbaruin ada. Gitu. Jadi rata-rata sih kalau dibilang ya baru semua lah ini. Barulah semua, lama semua lah. Udah dari jadul semua berarti? Jadul, karena ini kalau mungkin ya orang sablon yang dulu yang sering lihat yang punya sablonan dan sering lihat konten saya di tempat sablon kayak gini tuh, itu tuh emang yang lama, model lama. Cuman sablon tuh nggak kenal waktu juga sih. Banyak yang bilang ini kalau ditinggal juga lebar kalau saya diperbaruin. Kalau belum ke mesin mah ya,
Karena meja kayak gini tuh meja yang bisa dibilang buat anak-anaknya lebih skillful. Ini meja ini ya? Bukan buat. Jadi gini, kalau buat orang awam belajar sablon di meja kayak gini tuh lebih susah. Sama ini tuh bisa lebih ngejar omset sih sebenarnya. Katanya ya lebih ke sistem sama anak-anak juga sih. Iya sih. Dan ada 6 meja kayak gini ya di sini. Kalau dulu ya 13 sih. Itu yang dulu yang di belakang tuh lebih enak sebenarnya. Lebih enak. Dijual jadi lapang futsal. Enggak jadi gudang obat di sana. Obat. Terus ada gak sih dari Mas Kev kan udah berapa tahun berarti ya di industri persablonan? Saya tuh berarti 2018 berarti running 9 berarti. Running 9. Ada gak sih karya yang buat Mas Kev itu kayaknya asik nih buat dibuat ulang gitu? Karya ya? Ada sih di rumah biasanya sama saya. Udah disablonin lagi sih baju. Soalnya nggak boleh ya. Cuman menurut saya demen banget artikel itulah. Ada dari satu brand. Mungkin saya nggak bisa sebut, nanti saya dimarahin. Lokal Cuman juga saya juga nggak bisa semenjak konten baju itu saya nggak pernah pakai buat jalan-jalan sih. Anjing KW ini gitu. Cuman ya buat saya sendiri aja gitu. Dan jadi baju tidur gitu. Emang kalau Mas Kev dulu abis SMA gitu, terus gak ada screen print itu, Mas Kev itu ngapain sih kalau misalnya gak ada screen print? Kayaknya dijahit spray sih. Kayaknya dijahit spray. Atau mungkin kerja lah. Dimanapun. Kantoran cuman SMA ijazahnya juga jelek, jadi kayaknya buat kantoran susah juga sih. Tapi gila udah sampai ke titik ini Mas Kev masih dengan 6 meja sejak 2000 berapa nanti? Wah, kalau ini start tuh jadi kalau keluar ini kan kalau bisa gimana ya? Ini tuh start berarti pindah ke sini 97, 94, 97 lah. Bahkan saya juga belum lahir. Jadi ada beberapa yang kerja pun ada yang dari saya belum lahir udah kerja di sini, udah legend. Ada yang saya dari kecil. Dulunya saya diantar jemput dia ada. Dia masih gitu. Ada yang dari saya. Jadi tapi saya ingat lah beberapa ada sekitar 6 sampai 7 orang yang dari awal sampai sekarang bareng gitu. Karena zaman saya ngerjain kayak sablonan gini tuh ngelewatin fasenya lumayan banyak ya. Kayak awal bener-bener nyari orderannya papayahana gitu. Terus gak lama COVID. COVID turun. Gelombang COVID. Rada lama tuh, setahun 2 tahun. Maju lagi ke garment. Udah lancar-lancar ekspor, main ekspor lancar, lama perang. Turun lagi. Gue pending lagi. Gitu. Jadi fasenya udah ngelewatin banyak banget lah di sini. Saya jadi kayak ngerasa demen juga sih. Masih sustain juga dan keren juga sih. Sama anak-anak juga. Ya saya juga respect ke mereka 6-7 orang yang dari awal pun ya dia tahu lah gitu. Karena saya juga kayak kadang kayak dulu gak dibayar ini. Ya mereka juga tahu gitu. Gitu lah. Cuman dalam ya lumayan. Emang dari Mas Kev sendiri dari waktu belajar screen print itu yang paling diinget itu kayak pas ngapainnya sih dari Mas Kev sendiri? Matching warna. Mungkin nanti saya bakal kasih lihat di sini nih si foto bajunya. Saya dulu fotoin bajunya buat belajar warna. Baju yang pertama kali Mas Kev? Jadi gini, saya tuh dulu pakai baju-baju kayak gini, baju-baju pergi. Saya kan mikir dulu kerja harus rapi, harus gimana, minimal baju pergi lah. Matching warna. Kena lebar lah, bajunya lebar gitu. Baju lebar buat pergi. Jeans apa tuh kena semua. Jadi saya tuh pikir udahlah pakai baju rumahan kerja terus. Karena saya tuh punya satu pemikiran bikin warna tuh, mixing warna tuh harus kepo, harus nyobain gitu. Jadi harus kepo, ini campur ini jadi apa, ini campur ini jadi apa. Jadi saya kosong tuh saya bikin gitu kan, jadi belepotan si warna tuh. Campur warna campur dan diasah skillnya sama
buat orderan. Jadi si warnanya tuh harus percis kan. Iya pasti harus berarti. Jadi itu tajamnya dari situ, cuman buat cari taunya saya nyoba-nyoba semua gitu. Kalau biru, hijau, merah jadi apa gitu-gitu. Iya sih. Coba-coba warna. Terus karena biru tuh tone-nya banyak ya. Iya, banyak. Banyak banget tone-nya, abu tone-nya banyak banget. Bahkan hitam pun ada tone-nya gitu. Jadi ya kita coba-coba di situ. Acret-acret kan ke baju, ketajeminnya ke yang orderan. Misalkan butuhnya pink, gue bikin pink dulu, banyak banget pink. Jadi belah sininya banyak pink. Nanti ada fotonya, nanti dikasih foto bajunya. Oke, berarti udah sekitar berapa tadi? 16 tahun ya? 9 tahun? Saya jalan running 9 tahun. Ya, jalan running 9 tahun dan masih bakal keep going terus ya Mas Kev? Ya. Oke Mas Kev, pertanyaan terakhir. Ada pesan dan kesan nggak sih buat brand-brand atau mungkin confection lain selain Mas Kev gitu atau apa? Kalau buat confection semangat aja, soalnya semakin lama saya juga mengerti ya, semakin depres, jadi semangat aja. Cuman kalau bisa lebih tahu gimana ya, skillnya di mana, itu dipertajam dan mulai konten. Yang mulai konten. Udah dapat orderan gitu. Kalau buat brand-brand tahu diri juga ya, jangan sampai dipres-pres terus. Kita mau makan apa gitu. Gitu. Oke, berarti kita udah sampai di penghujung episode kita kali ini. Mas Kev, senang banget bisa kenal Mas Kev dari awal kita ketemu sampai akhirnya sekarang udah mau rilis barangnya. Aku harap juga bukan terakhir kali ketemu Mas Kev ya di sekarang. Enggak dong, Mas, saya masih hidup, masih saya Iya. Ya, jangan. Mas Kevin sebagai pengisi episode pertama kita di Evil In Depth. Dan juga nantiin terus Evil In Depth bakal ada sekitar 5 atau 10 kreator lagi yang bakal ngasih tahu kita terkait creative room mereka itu kayak gimana sih. So, terima kasih banyak udah nonton. Mas Kevin, say hi. Thank you guys. See you on the next episode.